Halo, berjumpa lagi di channel About Fishing. Pada video kali ini saya mancing menggunakan umpan kluwak atau kluwak. Oh ya, ini tadi untuk setelannya itu ketemunya mau makan itu digantung 5 sentian dari itu dasar kolam. Tapi karena ikan mungkin jarang dipancing pakai umpan ini, dia mau respon, tapi banyak itu gigit-gigit setengah gitu itu. Sama kalau diglosor itu malah tidak respon, dia cuma maksudnya respon makannya itu kurang, cuma nabrak-nabrak. Tapi kalau digantung sekitar 5 atau 10 itu dia mau gigit setengah-setengah atau itu nyuri umpannya. Jadi pelampung geraknya nanggung tapi tahu-tahu umpannya hilang, tahu-tahu umpannya tinggal setengah. Dan ini tadi kalau saya cermati yang disukai bawal itu kluwak yang teksturnya lembut atau tidak keras sama sekali. Itu bawalnya suka, bisa dipotong ataupun dipenyet. Tapi responnya tadi lebih bagus dipenyet. Mungkin karena kalau dipenyet itu waktu kita penyet-penyet minyak yang ada di dalam kluwak itu akan keluar, jadi aromanya lebih pekat di dalam air. Nah, ini dah mau dimakan nih. Ini setelannya press kalau yang ini. Ini ikan pertama, setelan press dan putus. Karena tadi pelampung itu geraknya seperti ditabrak, seperti makan, seperti tabrak, seperti makan, akhirnya ragu-ragu, ternyata kailnya udah tertelan. Dan setelah itu tadi saya naikkan lagi sekitar 5 cm, jadi itu gandul atau digantung 5 sentian. Oh ya, untuk keluar ini bagusnya tetap ngebom. Kita ngebomnya itu dengan teknik dipotongin kecil-kecil, pokoknya sampai lembut gitu. Terus kita lemparkan ke titik yang kita yakini ada ikannya atau titik yang berpotensi dihuni ikan. Karena tadi awalnya saya tidak ngebom sama sekali, hampir berapa ya, 15 menitan. Itu ikan bener-bener tidak makan, cuma nyenggol, tapi setelah dibom mungkin dia merasakan itu makan bom yang jatuh di bawah, terus dia penasaran, akhirnya makan yang ada di kail. Oh iya, untuk mancing pakai kluwak ini agak merepotkan karena tangan kita licin, karena minyak yang muncul dari buah kluwak atau kluwak itu lumayan banyak dan lumayan bikin licin. Kalau mau main yang dipenyet atau dikepel lebih bagus dikasihkan plastik dulu, plastik itu seperti plastik es. Itu kemudian kita remat-remat. Setelah itu tinggal ujung plastik itu dilubangi, nanti kita pencetkan keluarnya akan keluar dari itu plastik yang kita sobek, jadi tinggal ditancapkan. Itu mungkin lebih rekomen untuk mengurangi minyak yang menempel di tangan kita, di jari kita maksudnya. Karena kalau main besutan tangannya itu licin, itu udah pusing. Karena selain lama ikan nggak naik-naik, dan nanti rasanya jadi berat. Dan ketiga yang bahaya itu senar sangat riskan menyobek tangan kita kalau kita tidak pakai anjaplas. Iya, ini kalau galatama itu belum tentu setelannya bagus digantung. Kalau khusus keluar ini bisa juga diglosor full atau diglosor lumayan panjang, itu dia juga respon, tidak menutup kemungkinan. Karena ikan di beda lapak saja itu karakter makannya udah beda, apalagi di beda kolam. Tapi kalau untuk harian umpan keluar ini efektifnya di setelan press atau di glosor sekalian, itu bagus kalau buat harian. Nanti makanya langsung lari-lari. Ini dapat lagi. Ini nariknya lama karena tangannya licin.
Itu tadi senarnya itu ngubet atau kecantol di sirip yang bawah perut, jadi seperti badik tapi padahal makan itu aslinya. Oh iya, badik itu nyengget, kalau di Jawa nyebutnya badik. Untuk timbelnya atau timahnya ini tadi saya bikin lumayan kleyang. Kleyang itu apa ya? Timbel dengan apa? Timbel dengan kail itu jaraknya lumayan jauh, sekitar 50 sampai 60 lah. Nah, itu kenapa disebut kleyang, karena umpan itu akan melayang-layang di bawah. Dengan model timbel seperti itu, umpan akan bergerak-gerak di bawah itu. Jadi dia tidak cuma diam. Karena kalau di logika, timah itu fungsinya untuk pemberat, sehingga tujuannya kan agar umpan atau pelampung itu tidak kemana-mana, tapi aslinya juga kemana-mana, tapi mengurangi biar tidak terlalu cepat menghambat lah. Nah, ketika timah itu didekatkan ke kail, semakin dekat itu semakin jalannya pelampung atau geraknya umpan di bawah itu semakin lambat. Tapi kebalikannya, jika timah itu kita naikkan sampai tengah lebih dikit atau bahkan mepet di pelampung, itu dia akan lebih cepat gesernya, karena umpan yang di bawah itu tidak terbebani, bebannya jauh di atas. Nah, itu makanya disebut teknik kleyang. Kleyang atau melayang-layang. Oh iya, ini sekalian pamit, dan ini yang terakhir ini aneh. Di kolam ini ikan sah masuk serok sebelum bel berakhir berbunyi, tapi ini tadi ikan udah naik dan bel belum berhenti berbunyi, tapi tidak dijaring-jaring panitianya, tidak tahu kenapa. Sekian dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.